Seorang pekerja tower BTS PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera IBS, Benyamin Sembiring, berhasil lolos dari penyanderaan sekelompok warga di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Terungkap Benyamin lolos dari penyanderaan setelah mengelabui pihak maskapai. Awalnya, Benyamin bersama Kadiskominfo setempat, Alverus Sanuari, serta 4 pekerja IBS lainnya tiba di distrik Okbibab untuk mengerjakan proyek BTS yang sempat tertunda pada Jumat 12 Mei 2023. Benyamin CS datang dengan menumpang pesawat. Jadi kami ke sana bersama Kadiskominfo, staf kepala distrik dan pekerja BTS dengan jumlah total 6 orang. Dan kunjungan saya ke sana ini bukan yang pertama kali, sudah beberapa kali saya ke sana. Sedangkan pekerjaan harus dilakukan, mengingat material sudah ada di lokasi, ujar Benyamin saat dihubungi di Rumah Sakit Martin Inde. Pesawat yang mengantar Benyamin CS langsung pergi dari lokasi, sementara Benyamin CS ramai disambut warga setempat. Namun sambutan ramai dari warga setempat itu hanya berlangsung sebentar. Pasalnya 2 orang pria tiba-tiba datang membawa senjata tajam. Ada 2 orang dengan membawa senjata tajam menghampiri kita, kata Benyamin. Kedua orang itu tanpa basa-basi langsung menggeledah Benyamin dan rekan-rekannya. Sementara warga yang semula ramai langsung pergi dari lokasi. Tak lama kemudian, Benyamin dan rekan-rekannya digiring ke arah sebuah rumah yang berjarak 50 meter. Mereka selanjutnya diminta baris berjejer, hingga difoto dan direkam video oleh 5 orang. Lalu tidak tahu kejadiannya seperti apa, mereka langsung membacok kami 3 orang. Karena jujur saja, dari 6 orang rombongan kami 3 orang pendatang dan 3 orang asli Papua, tutur Benyamin. Benyamin mengatakan kelompok penyandera itu sempat meminta uang 500 juta rupiah. Benyamin pun diminta untuk menelepon pihak maskapai agar mengirimkan pesawat ke lokasi. Mereka minta pesawat menjemput saya, lalu saya meminta tolong untuk diberikan telepon agar saya menghubungi pihak maskapai, kata Benyamin. Saat menelpon itulah Benyamin sedikit mengelabui maskapai. Dia tidak mau melaporkan situasi penyanderaan ke pihak maskapai lantaran takut tak ada pesawat yang dikirimkan ke lokasi. Saat menelpon pihak maskapai saat itu saya mencoba untuk tenang, agar pihak maskapai tidak curiga kami tengah mendapat musibah. Jangan sampai pihak maskapai tahu bahwa kami sedang disandra, sehingga tidak mau menjemput kami. Saya katakan saat itu silakan menjemput kami karena pekerjaan sudah selesai, jelas Benyamin. Belakangan pesawat akhirnya tiba di lokasi penyanderaan. Namun kelompok penyandera hanya memperbolehkan Benyamin dan Kadiskominfo pergi dari lokasi. Benyamin sendiri mengaku tidak tahu alasan KKB akhirnya melepaskannya bersama kepala dinas. Namun dia mengakui situasinya menjadi berat karena timnya meminta untuk ikut dengan Benyamin. Tim saya sempat katakan, "Pak, jangan bapaklah yang pergi." Lalu saya katakan kita tidak dalam posisi memilih dan saya sendiri tidak akan meninggalkan kalian. Lalu setelah pesawat tiba, dari belakang mereka mengantarkan kami ke pesawat dan kami terbang menuju ke Oksibit. Sementara itu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono belakangan mengklarifikasi pernyataan bawahannya dan Rem 172 Brigjen JU Sembiring. Dia menyebut pekerja itu bukan disandera KKB Papua, tapi ditahan masyarakat terkait utang. Bukan penyanderaan itu, kemarin itu ada mungkin dulu utang-utang yang belum terbayar. Sama mungkin pas pemasangan BTS itu, masyarakat menuntut supaya dibayar dulu, sehingga setelah dibayar ia dilepas, kata Yudo. Yudo lantas meminta semua pihak tak selalu menghubungkan setiap peristiwa sebagai aksi KKB. Dia menduga masalah terkait 4 pekerja BTS itu murni karena masalah utang dengan warga. Namun Yudo menegaskan para pelaku tetap akan diproses hukum oleh kepolisian. Hal ini karena ada korban luka akibat dibacok.
Akibat tewasnya Komandan Lapangan KKB beserta sniper bayarannya di distrik Mugi akibat tertembak pasukan elit Rider TNI yang masih hidup, dan hanya dengan satu orang Rider TNI saja seluruh gerombolan dibuat kocar-kacir, KKB Papua semakin ketar-ketir, terutama sang jenderalnya, Egyanus Kogeya. Apalagi Panglima TNI sudah mengumumkan siaga tempur di wilayah Nduga dan tertangkapnya kaki tangannya, Yemchi Lokbere. Keselamatan sang jenderal benar-benar di ujung tanduk. Untuk memecah konsentrasi pasukan TNI Polri di wilayah Nduga, sang jenderal rupanya menyuruh anak buahnya membuat teror di luar Nduga, dengan maksud agar pasukan TNI keluar dari Nduga. TNI Polri bukan belasan orang yang dikirim ke Papua, tetapi sudah merata di seluruh Papua beserta sniper-sniper handalnya. Teror yang dibuat oleh anak buah sang jenderal Egyanus Kogeya tidak berarti sama sekali untuk menghentikan perburuan TNI Polri kepada dirinya. Tanggal 23 April tahun 2023, siasat sang jenderal pun mulai dilakukan demi melihat keamanan dirinya yang mulai terancam. Beberapa orang KKB menarik perhatian konsentrasi pasukan TNI di Papua dengan menyerang anggota TNI Rider Tengkorak. Serangan mereka hanya seperti angin lalu, Rider Tengkorak pun membuat mereka lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Dan pada keesokan harinya, tanggal 24 April tahun 2023, KKB Papua kembali melakukan penyerangan terhadap pos polisi di Intan Jaya. Sayang seribu sayang, bantuan datang dari Rider Tengkorak, sehingga 4 KKB Papua pun roboh dihajar timah panas Rider Tengkorak. Dan seperti biasanya, anggota KKB Papua berhasil membawa kabur mayat temannya yang tertembak. Nyampe! Nah kalau nganu, orangnya lagi jalan. Akibat bikin rusuh dan bikin tidak tenang, warga di beberapa distrik di Intan Jaya pun mulai mengangkat senjata melawan KKB Papua yang menteror warga. Senjata tradisional pun dipakai oleh warga, seperti panah dan tombak. Taktik sang Jenderal Egyanus Kogeya kandas untuk memecah konsentrasi TNI Polri. Malah sebaliknya, ruang geraknya makin sempit, karena warga Papua kini sudah mulai berani berperang melawan KKB Papua. Kalau sebentar, tim dari pihak kepolisian TNI mereka sebalik, setelah balik kami nanti masuk cek kembali. Kalau umpamanya mereka masih ada di sini, kami mau perang ada. Kalau sudah lewat kali besar di bawah, kami nanti lepas tangan dan berteriak begitu. Untuk mengantisipasi serangan susulan, aparat TNI pun memperkuat pengamanan di wilayah Intan Jaya dengan berpatroli keliling dalam kondisi siaga tempur. Dan, pengejaran secara senyap pun dilakukan oleh pihak TNI,